Muliakan guru. Selamanya yang namanya guru tetap guru, sealim-alimnya kamu setelah selesai menuntut ilmu. Itu pokok belajar. Adapun selain daripada pokok belajar itu bisa disesuaikan dengan zaman, bisa disesuaikan dengan kemajuan. Kalau dulu misalnya Al-Maghfurlah membangun muallimin, tidak ada komputer. Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang sudah pakai komputer. Kalau dulu kita mutola'atul kitab itu dengan memegang fisik kitab itu. Sekarang kita bisa mutola'ah melalui komputer, melalui handphone. Itu cara. Kalau cara bisa kita sesuaikan. Maka Darul Habibi ini silahkan berkreasi, silahkan mengembangkan metode-metode pengajaran yang paling cocok untuk bisa menghadapi masa depan, supaya anak-anak kita ini menjadi al-mu'minul muhtarif, orang mukmin yang punya keahlian. Kalau kata ulama, ini kata ulama, tugas atau fungsi dari Rasul itu ada dua. Yang pertama tabligh, yang kedua uswah. Tabligh itu menyampaikan semua yang dari Allah disampaikan oleh beliau. Wa ma yantiqu anil hawa, di narasi tepinak-pinak ngarang-ngarang, semuanya itu adalah merupakan petunjuk, ilham ataupun wahyu dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan. Itu tugas Nabi si pertama. Lalu kemudian tugas Nabi si kedua apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan. Keteladanan itu artinya adalah pengamalan dari apa yang disampaikan. Begitu Rasul wafat, maka ulama mengambil alih dua fungsi ini. Semua ulama-ulama yang betul-betul ulamaul amilun al mukhlisun itu pasti dia punya dua fungsi ini. Si pertama nyampaikan ilmu. Dulu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi nyampaikan ilmu atau enggak? Ngajar sida atau enggak? Apa sida tak ajar ibu-ibu? Apa sida ajar sida? Hah? Ajar ngaji, nggih? Ngajar fikih, nggih? Ngajar apa Malik? Selapu. Nahu, sorof, Al-Quran, hadis, fikih disampaikan oleh beliau sebagai penerus Nabi. Dan tidak hanya itu, fungsi yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu juga diteruskan oleh beliau sebagai warasatul anbiya. Maka Al-Maghfurlah ini juga tidak hanya ilmunya yang dapat kita ambil, tapi juga keteladanan pribadi beliau. Yang ingat beliau ini bapak-bapak, ya, ada foto beliau. Ya, beliau ini selalu semangat. Ya. Padahal usia beliau sudah termasuk sepuh. Artinya murid-murid beliau sudah jadi tuan guru hebat. Tapi beliau tidak pernah absen dari majelis, dari kegiatan dakwah selama beliau sehat. Itu uswah untuk kita. Dan mahalnya nilai dari seorang ulama tidaklah dari hebat ilmunya yang dia sampaikan, tapi juga keutuhan pribadi yang menjadi teladan. Tiang ajak bapak-bapak ibu, mari kita teladani beliau. Cintanya pada ilmu. Anakku santri, cinta ilmu ya? Cintai ilmu. Cintai ilmu. Kita teladani beliau semangatnya dalam berjuang. Yang ingat beliau yang ngangkat ember dulu pada waktu kita laksanakan pembangunan di belakang, beliau yang angkat ember. Yang ingat? Yang pegang batu, beliau angkat ember. Muridnya banyak.
Istilahnya muahlingsir, sepuh beliau seperti itu, sudah tidak perlulah angkat ember lagi, tapi beliau sendiri angkat ember yang isinya loh-loh. Yang taruh batu, ember dikasih tiang, kita tumpahkan loh-loh. Semangat berjuang. Mudah-mudahan putra keturunan-keturunan beliau juga bisa mewarisi semangat perjuangan itu. Ya. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, hal yang ketiga pada hari ini kita memperingati milad ya, atau kelahiran pondok kita Darul Habibi ini. Pira umur Darul Habibi mungkin? 29. Alhamdulillah. Itu kalau dalam suratul Fatah itu apa? Fa'azzarahu fastaglazo fastawa ala suqi. Jadi marhalah atau tahap dari Darul Habibi ini adalah sudah azarahu. Azarahu itu ada al-mu'azaroh, artinya banyak yang ikut bersama-sama, bergotong royong. Fastaglazo, maka kemudian menjadi kokoh dia. Lihat, fisiknya kokoh, mudah-mudahan juga batinnya kokoh. Nih, udah berlantai. Lantai pira nih? Ini masjid. Lantai pira masjid? 2. No, apa di belakang? Gedung, sekolah atau sekolah. Lantai pira? Lantai 3. Masya Allah. Lantai 4 bahkan. Di sana asrama. Lantai berapa? 2. Alhamdulillah. Istaglazo. Muliakan guru. Selamanya yang namanya guru tetap guru, sealim-alimnya kamu setelah selesai menuntut ilmu. Itu pokok belajar. Adapun selain daripada pokok belajar itu bisa disesuaikan dengan zaman, bisa disesuaikan dengan kemajuan. Kalau dulu misalnya Al-Mahfurullah membangun muallimin, tidak ada komputer. Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang sudah pakai komputer. Kalau dulu kita mutola'atul kitab itu dengan memegang fisik kitab itu, sekarang kita bisa mutola'ah melalui komputer, melalui handphone. Itu cara. Kalau cara bisa kita sesuaikan, maka Darul Habibi ini silahkan berkreasi, silahkan mengembangkan metode-metode pengajaran yang paling cocok untuk bisa menghadapi masa depan, supaya anak-anak kita ini menjadi al-mu'minul muhtarif, orang mukmin yang punya keahlian, sehingga dia tidak menjadi alatan ala nas, dia jadi beban dengan lain. Dia mandiri, dia berproduksi, dia menghasilkan yang baik, dia memberikan manfaat. Tuh anak-anak kita nih, prinsip-prinsipnya tepat, prinsip-prinsipnya tetap lillahi ta'ala. Muliakan ilmu, muliakan guru, jaga adab dan akhlak. Belajar yang paling penting, dahulukan ilmu-ilmu yang paling penting, termasuk ilmu hal. Tapi tentang metode cara silahkan disesuaikan. Apa yang diajarkan silahkan disesuaikan. Maka yang berharap dari Darul Habibi insya Allah tidak hanya sekedar keluar tuan guru, tidak hanya tuan guru saja yang dihasilkan, atau ustazah, da'iyah saja, tapi juga bisa lahir apa? At-tajirul amin, ya. Seorang bisnismen yang amanah. Bisa lahir seorang asyasi al-amin, seorang politisi yang amanah. Bisa lahir al-mudarris al-amin, seorang pendidik yang amanah, dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang baik-baik yang kita niatkan untuk pondok pesantren ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
anak-anakku mendapat ilmu yang barokah, dan kita teruskan perjuangan dari beliau insyaallah nggih. Insyaallah satu visi dalam kekompakan, kebersamaan ya. Karena ilmu beliau kan mengalir dari Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah mengalir dari atas terus sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun melalui guru-guru beliau terus sampai kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi, dan dari beliau mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.